Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Herlina Marisa Siki dengan NPM 33210074 semester 7B. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya, pengembangan kompetensi guru. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Universitas Timur. A. Pentingnya kompetensi sosial guru. Memiliki peranan penting dalam membentuk karakter masa depan siswa. Kompetensi sosial merupakan faktor penting yang menunjang kualitas pendidikan dan membangun positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, definisi kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial guru merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan positif, berkolaborasi, dan menunjukkan kepekaan sosial. Yang pertama, komunikasi, hubungan, kolaborasi, bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Yang keempat, kepekaan, memahami dan merespon kebutuhan, perasaan, dan perspektif orang lain. Yang kedua, komunikasi efektif dengan siswa. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, baik secara verbal dan nonverbal. Mereka harus dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik, memberikan arahan yang tepat, dan mendengarkan dengan aktif. Yang pertama, jelas dan terstruktur, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyusun materi pelajaran yang secara struktur. Yang kedua, bersikap ramah. Menunjukkan sikap ramah, peduli, dan antusias motivasi siswa. Berikut umpan balik. Memberikan umpan balik konstruktif dan motivasi untuk membantu siswa berkembang. Yang keempat, aktif mendengarkan. Menunjukkan sikap aktif, mendengarkan dan merespon pertanyaan dan masukan siswa. Yang ketiga, membangun hubungan positif dengan orang tua. Membangun hubungan positif dengan orang tua merupakan kunci keberhasilan dalam mendidik siswa. Guru harus proaktif dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu komunikasi terbuka. Membangun komunikasi terbuka dan jujur dengan orang tua. Yang kedua, pertemuan teratur. Melakukan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan perkembangan siswa. Yang ketiga, saling mendukung. Membangun hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai. Yang berikut, kolaborasi dengan rekan kerja. Kolaborasi antara guru sangat penting menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Guru harus saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dan ide untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menyusun rencana. Bekerja sama dalam menyusun rencana pembelajaran yang terpadu. Yang ketiga, evaluasi bersama. Melakukan evaluasi bersama untuk memantau kemajuan dan perkembangan siswa. Yang berikut, kepekaan sosial dan empati. Guru memiliki kepekaan sosial dan empati, mampu memahami dan merespon kebutuhan dan peranan siswa. Mereka menunjukkan sikap peduli, menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan belajar yang eksklusif.
Yang pertama, peduli. Menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perkembangan siswa. Yang kedua, menghormati. Menghormati perbedaan individu dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang ketiga, mendengarkan. Mendengarkan dengan aktif dan empati terhadap perasaan dan kebutuhan siswa. Baik, pengelolaan konflik di lingkungan sekolah. Konflik merupakan hal yang wajar di lingkungan sekolah. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik secara efektif, mencari solusi yang adil, dan menciptakan lingkungan yang konduktif dan belajar. Yang pertama itu induktif masalah, mengenali penyebab konflik, dan memahami perspektif setiap pihak yang terlibat. Yang kedua, komunikasi terbuka. Baik, yang ketiga, solusi konstruktif. Yang pertama, pengembangan kompetensi sosial guru. Pengembangan kompetensi sosial guru merupakan proses berkelanjutan. Yang pertama itu pelatihan, yang kedua refleksi, yang ketiga berkolaborasi. Kompetensi kepribadian adalah karakteristik sikap individu yang mempengaruhi efektivitas dalam pekerjaan. Definisi kompetensi kepribadian. Yang pertama, keterampilan interpersonal. Yang kedua, keterampilan kognitif. Yang ketiga, motivasi dan dorongan. Yang keempat, etika dan integritas. Pentingnya kompetensi kepribadian dalam karir. Baik, kompetensi kepribadian memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan karir. Baik, yang pertama itu meningkatkan kinerja, yang kedua, keunggulan dalam persaingan, yang ketiga, membangun hubungan yang kuat, yang keempat, kemampuan beradaptasi. Mengembangkan kompetensi kepribadian. Mengembangkan kompetensi kepribadian adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen. Yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, membangun keterampilan. Yang ketiga, membangun motivasi. Yang keempat, mencari peluang. Menilai dan mengukur kompetensi kepribadian. Menilai dan mengukur kompetensi kepribadian mampu memahami potensi dan kebutuhan pengembangan. Yang pertama, metode. Yang kedua, tes kepribadian. Yang ketiga, evaluasi perilaku. Yang keempat, wawancara dan observasi. Studi kasus penerapan kompetensi kepribadian di tempat kerja. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan efektif. Yang ketiga, meningkatkan moral tim. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Yang berikut itu kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki untuk menjalankan tugas dengan baik. Guru yang profesional memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu penguasaan materi keilmuan, struktur kurikulum, pola pikir keilmuan. Contohnya seperti guru matematika. Guru matematika itu memiliki konsep matematika, harus menguasai konsep dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Yang kedua, prinsip matematika. Guru harus memahami prinsip-prinsip matematika seperti aljabar, geometri, dan kalkulus. Yang berikut itu penguasaan standar kompetensi. Standar kompetensi, guru harus memahami yang ditetapkan untuk mata pelajaran yang diajarkan. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik
teratur, dan realistis. Berikut pengembangan keprofesian. Manfaat teknologi. Yang pertama itu komunikasi. Guru dapat memanfaatkan platform online untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan kolega. Yang pertama itu pengembangan diri, yang kedua itu pembelajaran. Apa itu landasan hukum kompetensi guru? Yang pertama itu definisi, yang kedua tujuan. Pentingnya landasan hukum dalam kompetensi guru. Baik, yang berikut pentingnya landasan hukum dalam kompetensi guru. Yang pertama, menjamin kualitas pendidikan. Landasan hukum memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, yang berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran. Yang kedua, standarisasi kompetensi. Perlindungan hak guru mendorong profesionalisme. Yang ketiga, pengembangan sistem pendidikan, peningkatan kepercayaan. Yang berikut aspek-aspek pendidikan. Yang pertama, aspek kurikulum. Yang kedua, aspek pengajaran. Yang ketiga, aspek siswa. Yang keempat, aspek lingkungan belajar. Yang kelima, aspek keterlibatan orang tua. Yang keenam, aspek evaluasi. Yang ketujuh, aspek kebijaksanaan pendidikan. Yang kedelapan, aspek perkembangan profesionalis guru. Yang kesembilan, aspek teknologi pendidikan. Yang kesepuluh, aspek moral dan etika. Kompetensi guru sukses dalam proses pembelajaran. Apa itu kompetensi guru? Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. B. Mengapa kompetensi guru sangat penting? Yang pertama itu kualitas pembelajaran. Yang kedua, pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, motivasi siswa. Yang keempat, adaptasi dengan perubahan. Yang kelima, profesional guru. C. Kompetensi sosial. Kemampuan guru dalam berinteraksi dengan orang lain, memahami konteks sosial budaya. Guru mampu membangun hubungan positif dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang berikut kesimpulan. Kompetensi guru merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memiliki kompetensi yang lengkap, seorang guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimalnya dan menjadi individu yang sukses di masa depan. Baik, inilah hasil presentasi materi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.